Halo Bunda, Assalamualaikum, welcome to my channel. Balik lagi sama aku Intan Aulia. Ini aku mau ngasih tau kalian mengenai perlengkapan baby baru lahir. Nah, kebetulan Alesa itu udah 1 tahun, jadi barang-barangnya itu udah nggak tahu kemana disimpan. Jadi aku cantumin gambarnya nanti di sini beserta harganya, kisarannya berapa aja. Kalian lihat aja di atas ya. Nah, kali ini aku mau kasih kalian info perlengkapan baby yang penting atau nggak penting berdasarkan pengalaman aku selama 1 tahun belakangan ini merawat si Alesa. Nah, adalah baju bayi. Yes, baju bayi itu nggak usah beli banyak-banyak. Kenapa gitu? Karena bayi itu cepat banget gedenya, jadi kalian belinya tuh secukupnya aja. Nah, rekomendasi aku beli baju itu yang bermerek sekalian deh, soalnya ini buat bayi baru lahir, jadi kalian harus lihat banget bahan dan kualitasnya. Nah, merek yang aku saranin untuk baju bayi itu yaitu Velvet Junior atau Libby atau Little Palm atau pokoknya sejenis itu. Nah, itu aku rekomendasiin banget. Terus saran dari aku untuk baju bayi ini adalah kalian belinya lebih baik offline daripada online. Soalnya kalau offline kalian bisa lihat dan pegang langsung itu bahan bajunya. Kemarin aku sempat beli online dan ternyata karet dari celananya itu ketat, nggak bisa aku balikin ke sana, ujung-ujungnya nggak kepake. Jadi kalian mending beli offline untuk baju bayi. Soalnya kalian bisa cek langsung karet celananya itu beserta bahan dari baju tersebut. Nah, besaran atau tidak. Soalnya kalau misalnya online kadang kita tuh pesennya ukurannya misalkan S, taunya datangnya S sih, cuma seukuran M gitu. Kadang nggak sesuai gitu menurut aku. Nah, yang kamu perluin dari baju bayi yang pertama adalah baju bayi lengan pendek. Yang lengan pendek itu kalau misalnya daerah kalian itu panas, itu aku rekomendasiin banget belilah lebih dari setengah lusin. Kenapa? Karena itu bakal kepake banget kalau misalnya tempat kalian panas. Nah, kalau tempat kalian dingin, itu kalian belinya lengan panjang itu lebih banyak. Nah, kalau misalnya tempat kalian tuh nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, kalian beli aja lengan pendeknya itu setengah lusin, lengan panjangnya itu setengah lusin. Nah, celananya itu kalian beli celana pendek atau celana pop. Nah, kemarin aku lebih kepake celana pop dibanding celana pendek. Soalnya kan bayi kita itu masih kecil, jadi dia lebih cocok pakai celana pop dibanding celana pendek. Nah, celana popnya itu kalian beli banyak, kalau bisa selusin, karena itu bakal kepake banget, soalnya bayi baru lahir itu kan pipis terus ya. Nah, itu bakal basah terus. Nah, kalian akan ganti-ganti terus. Nah, kalau celana panjang itu kalian beli juga selusin boleh, setengah lusin boleh. Pokoknya celana pop itu yang penting menurut aku. Ya, ada lagi baju yang namanya jumpsuit. Nah, jumpsuit itu lucu banget loh kalau dipakein ke baby. Cuman, kalian nggak usah beli banyak-banyak, cukup kalian beli 1 sampai 3 aja. Kenapa aku bilang? Karena kemarin aku nggak kepake, karena bayinya nggak mau gerah gitu, karena dia kan langsung dari atas sampai bawah itu langsung bajunya, jadi dia gerah, nggak tahu kenapa nggak mau aja dia pakai. Kalau malam juga nggak mau, soalnya di sini tuh panas. Jadi kalian belinya 1, 2, atau 3 aja cukup, atau bahkan nggak usah beli, nggak apa-apa, soalnya itu nggak terlalu penting. Oke, yang kedua, popok bayi. Yes, kalian beli popok bayi itu 2 lusin ya, karena itu penting banget 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 bagi kalian yang tidak memakai kan popok sekali pakai bagi bayi kalian. Nah, kemarin aku itu pakein popok sekali pakai Alesa itu waktu Alesa udah 2 bulan. Jadi sebelum itu dia pakai popok kain. Nah, selama pakai popok kain itu dia pipis terus. Jadi sehari itu aku bisa cuci sampai 15 eh, popok kain atau 10 lebih popok kain dalam sehari. Bayangin tuh. Jadi emang butuh banget, bahkan lebih dari 2 lusin itu bisa. Nah, saran aku coba kalian tanyain sama sepupu-sepupu atau kakak kalian yang dulunya pernah punya baby, ada nggak sih bekas-bekas dari ponakan kalian gitu. Mana tahu ada yang masih bisa dipakai. Nah, itu lumayan mengurangi budget kalian. Oke. Nah, satu lagi saran aku untuk popok bayi, pilihlah produk
atau brand yang bagus. Contohnya kayak Libby deh, kalian beli Libby itu terjangkau banget harganya dan produknya juga bagus, lembut banget, nggak kalah jauh dengan Velvet dan harganya juga murah. Oke, next. Next ada sarung tangan bayi. Nah, sarung tangan bayi itu kemarin aku belinya setengah lusin dan itu cukup sih. Kendalanya di sarung tangan bayi ini, bayi itu suka lepas-lepasin sarung tangan. Nah, jadi nanti kendalanya adalah sarung tangan ini suka hilang. Gak tahu pasangannya di mana. Itu tuh misteri banget ya kan bagi ibu-ibu muda kayak kita. Nah, jadi kadang mau pergi itu bingung mana sih sarung tangannya, sebelah mana sih gitu. Jadi kalian perlu banyak sih menurut aku untuk sarung tangan ini. Boleh lebih dari setengah lusin. Oke, next. Kaos kaki bayi. Nah, kaos kaki bayi ini cukup beli 3 aja boleh, atau setengah lusin juga boleh. Gambarnya tetap aku taruh di atas ini ya, beserta harganya. Topi bayi, kalian cuma butuh topi bayi itu 1-3 aja. Topi bayi ini sebenarnya nggak terlalu penting sih. Kalian nggak beli juga nggak apa-apa sebenarnya, karena topi bayi ini cuma dipakai waktu kalian berpergian aja. Nah, kalau kalian nggak punya topi bayi, kalian bisa pakai apa ya namanya tuh, kayak selimut bayi tapi ada topinya gitu, nggak perlu pakai topi lagi gitu. Jadi sebenarnya topi bayi ini kurang penting sih menurut aku. Terus next, slabber. Slabber itu yang untuk di sini untuk makan. Nah, menurut aku kalau bayi baru lahir itu nggak penting banget ya namanya slabber. Jadi slabber itu nggak penting. Oke, nggak usah dibeli, nanti aja. Terus tisu basah khusus bayi. Nah, ini aku rekomendasiin tisu basah khusus bayi itu mereknya Mami Poko yang pakai air murni, non alkohol. Nah, itu bagus banget. Dia tuh nggak pakai alkohol dan airnya tuh memang air murni gitu. Bagus menurut aku. Terus botol susu. Nah, kalian boleh beli botol susu merek-merek yang sedang sampai yang bagus. Contoh nih, merek Pigeon. Nah, merek Pigeon juga bagus menurut aku. Si Alessa makainya merek aduh, aku lupa mendadak nih. Nanti aku cantumin di sini ya, punyanya si Alessa apa yang dia pakai botol susunya. Dr. Brown juga bagus. Nanti aku cantumin apa aja yang bagus botol susu di atas ini. Oke, next, mempersingkat durasi. Sikat botol itu penting beli 1 aja cukup. Terus sabun bayi kalian beli aja yang set dari Sweet Sal. Aku rekomendasinya Sweet Sal ya, karena itu tuh untuk anak yang alergi juga katanya rekomendasi juga buat anak yang alergi, bagus gitu deh katanya sih. Kemarin Alessa makainya yang Sweet Sal dan nggak ada kendala apa-apa sampai sekarang. Terus ya itu sabun bayi itu set ya, langsung ada sampo-nya, langsung ada pokoknya perlengkapan mandinya ya deh gitu. Terus body lotion. Body lotionnya itu boleh merek apa aja. Sebenarnya penting sih body lotion supaya anak itu kulitnya tuh nggak kering. Jadi kalian boleh belinya 1 aja. Terus krim Diapert itu penting sih menurut aku. Kemarin Alessa pakai Swiss Sal, sama sih satu merek. Jadi yang perlengkapan mandi sama perlengkapan abis mandi bedak-bedakan itu dia pakai Swiss Sal semua. Nah, aku cantumin gambarnya di sini. Oke, tempat mandi bayi itu dari Lion Star yang biasa aja kayak gini. Oke, terus cukup 1 aja ya tempat mandi bayi. Terus selimut bayi kalian butuh 2. Yang pertama tuh selimut buat dia tidur, yang kedua selimut yang ada topinya. Jadi kalau kalian mau imunisasi, kalian bisa pakai selimut yang ada topinya gitu kayak gini. Nah, jadi kalian nggak perlu pakai topi lagi ya kan, jadi menghemat. Oke, next, handuk bayi kalian cuma butuh 2 aja, karena kalau misalnya satunya dicuci, satunya lagi bisa kalian pakai gitu aja terus. Ini adalah rekomendasi aku untuk yang baru-baru beli. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau nambah lagi juga nggak apa-apa gitu ya. Kain bedong, nah
Di sini aku rekomendasiin kalian beli 2 lusin kain bedong. Kenapa? Karena anak itu akan pipis terus dan kain bedongnya akan basah terus, percaya deh. Dan kain bedong itu juga nggak akan ada ruginya jika kalian beli lebih banyak sedikit. Karena dia bisa digunain buat selimut, buat alas perla, banyak deh gunanya nanti. Jadi nggak cuman waktu awal-awal aja gunanya. Jadi kalian bisa beli 2 lusin atau 1,5 lusin lah gitu ya. Terus gunting kuku, gunting kuku, gunting apa lagi ya, yang set gitu loh, kayak gini gambarnya. Nih butuh 1, terus minyak telon, si Alesa pakai My Baby, cocok sampai saat ini. Terus kain kasa itu biasanya dikasih dari rumah sakit, jadi kalian nggak perlu beli sih menurut aku kalau kalian lahirannya di rumah sakit. Wastafel kalian butuh 2, sama kayak handuk tadi, kalau misalnya kalian pakai 1, satunya dicuci, kalau pakai 1, satunya dicuci gitu. Perla kalian cuma butuh 1 aja cukup sebenarnya. Kemarin Alesa pakai perla ini, 1 aja cukup buat alas dia ya kalau abis mandi. Nah jadi perla itu karena Alesa cuma dipakai abis dia mandi. Kalau dia tidur dia nggak mau pakai perlak, ya gitu deh, karena cuma sebentar aja pakai perlaknya awal-awal. Selebihnya dia nggak mau pakai perlak soalnya pakai perlak itu agak panas kan. Nah untuk mengurangi panasnya pakai perlak, kalian bisa lapis lagi pakai si bedong tadi. Terus alas steril botol. Nah menurut aku nggak penting banget sih ini ya. Kalau kalian mau hemat budget, tapi kalau kalian ada duit juga nggak apa-apa beli. Jadi alas steril botol itu cukup aku cuci pakai slick yang untuk botol. Terus aku rebus deh, gitu. Terus ditutup. Ya gitu aja sih. Bantal peyang. Nah bantal peyang itu kayak gini. Penting menurut aku kalian beli 2. Kenapa? Karena kalau satunya dipakai, nanti satunya bisa dicuci. Gitu aja terus ya kan. Jadi memang gitu, kalau kalian beli 1, nanti itu anak itu bakal keringetan. Nah itu nggak bagus banget buat anaknya. Jadi kalau udah nggak bagus atau kotor, kalian bisa cuci dan pakai yang satunya lagi gitu. Gurita, kata dokter sih nggak boleh pakai gurita ya, cuman aku saranin pakai aja. Soalnya kemarin aku pakai sih, karena orang tua aku nyuruhnya pakai gitu. Aku butuhnya kemarin belinya 1/2 lusin aja cukup. Kasur bayi tambah kelambu. Nah yang penting itu adalah kelambu, itu penting, wajib banget. Kalau kasur bayi penting juga sih kalau misalnya dia tidurnya di depan TV gitu, bukan di kamar ya. Kalau di kamar itu bayinya nggak suka kalau misalnya tidurnya tuh di kasurnya dia sendiri. Contohnya mana aku belinya yang kayak gini, dia nggak mau soalnya pinggirnya itu ada batasan. Jadi aku rekomendasi kalian buat beli yang datar aja gitu untuk yang di kamar. Nah untuk yang di luar boleh deh kalian beli yang agak tinggi, boleh yang kayak aku gini. Oke, next, kaos dalam. Nah kaos dalam atau singlet bayi itu boleh kalian beli 1/2 lusin aja. Kalau misalnya dia nggak mau pakai baju, jadi pakai singlet aja karena kepanasan. Terus koper atau tas mau berangkat ke rumah sakit. Nah itu kalian manfaatin aja koper yang ada di rumah, pasti ada kan punya koper suka berangkat-berangkat gitu. Kalau enggak kalian pinjam aja karena ini tidak terlalu penting. Terus tas bayi. Oke, tas bayi ini kalian beli 1 karena menurut aku penting buat dia mau pergi imunisasi setelah dia lahir. Nah itu penting banget kalau dia berpergian, kita harus pakai tas bayi. Nggak mungkin kita bawa tas kita kan, terus kita taruh botol-botol peralatannya si bayi di mana gitu. Nggak mungkin di tangki asoy kan. Nah terus gendongan. Gendongan menurut aku nggak penting untuk awal-awal, jadi kalian nggak usah beli dulu gendongan. Soalnya kan bayi itu masih ringan ya, jadi kalian bisa gendong aja pakai tangan. Deterjen bayi kalian wajib beli. Kenapa? Karena kalian tuh nggak usah pakai deterjen yang biasa kita pakai, karena bahan bajunya bayi itu lembut banget, jadi takutnya rusak gitu kan, atau alergi ke bayinya. Jadi kalian beli Slick boleh, apapun boleh mereknya, seperti yang digambar ini. Ini yang aku pakai.
nih yang aku pakai. Terus kapas bulat, nah kan ada tuh yang rekomendasiin beli kapas bulat buat cebok ya kan. Tapi kemarin aku tidak berguna. Kenapa? Karena aku pakai tisu basah aja, lebih simple gitu. Terus tempat jemur, nah kalian beli satu aja. Kemarin Lion Star sih aku belinya yang kayak gini, satu aja cukup. Kacamata berjemur wajib menurut aku untuk dia berjemur di luar. Oke, terus tempat dia berjemur, nah kayak gini nih tempat dia berjemur ini boleh kalian beli boleh enggak, cuman menurut aku kalau kalian beli itu ngebantu banget buat dia berjemur, soalnya suka dia berjemur di sini dibanding di pangkuan kita gitu ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Kemarin kebetulan aku dapatnya hadiah, bukan aku beli. Terus udah, menurut aku itu aja perlengkapan yang perlu dibeli untuk si babynya. Sekarang lanjut ke ibunya. Oke, ibunya ya. Perlengkapan ibu itu yang pertama adalah pompa ASI. Yes, pompa ASI kalian beli aja kalau nggak ada uang atau uangnya budgetnya dikit, itu beli aja yang kayak gini. Ini mereknya, harganya cuma segini, dan ini tuh ngebantu banget buat ngeluarin ASI kalian. Jadi kemarin aku waktu sesar itu hari pertama itu nggak keluar, aku pumping terus sampai hari ketiga baru keluar karena si pumping itu, dan si bayinya juga sih sebenarnya. Terus saran aku lagi, pompa asinya jangan beli yang manual. Kenapa? Karena capek banget tangan aku kayak gini. Jadi kalian beli aja yang elektrik deh. Kalian beli yang elektrik. Nah, beneran deh. Itu pegal banget tangan guys, kayak gini. Mending kalau asinya banyaknya, asinya cuma dikit. Aduh, ampun. Terus baju menyusui berkancing depan, kemeja atau daster. Menurut aku sih penting. Yes, belinya tuh 2 aja atau 3 gitu. Jadi bisa cuci pakai. Soalnya kalau misalnya nyusun baik kan tinggal buka aja kancingnya gitu. Sebenarnya pakai kaos juga bisa sih. Terus sarung itu penting juga ya, abis kalian lahiran itu pasti pakai sarung, dan setelah lahiran juga nggak boleh langsung pakai celana. Jadi kalian pakai sarung, kalian beliin aja 2 atau 3, oke. Selimut, selimut nggak usah beli karena kalian bisa gunain selimut yang ada di rumah aja ya. Terus bra menyusui, oh ini penting sekali. Kalian beli aja 2 sampai 3 bra menyusui seperti ini. Terus celana dalam, oke, kalian beli juga. Boleh beli boleh enggak, kalau memang ada yang masih bagus gitu nggak usah beli. Kemarin aku beli sih sempat. Pembalut nipas, nah kalian beli ini kalau ada yang ukuran kecil ya. Soalnya kemarin nggak kepake, cuma kepake hari pertama sama hari kedua. Selebihnya aku pakai pembalut biasa aja waktu kayak aku menstruasi biasa gitu. Peralatan mandi atau make up itu yang biasa kalian pakai aja. Terus gurita atau korset, nah kemarin aku beli korset sih satu, terus guritanya dikasih sama ibu mertua. Jadi kalian coba deh, kalian tuh tanya-tanya ada nggak, jadi kalian tuh nggak mesti beli gitu kan, karena itu tuh dipakainya cuma bentar, dan sekarang juga aku nggak pakai lagi. Terus buku pink, kartu BPJS. Nah, surat menyurat apapun itu wajib hukumnya kalian siapin sebelum kalian lahiran. Jadi nanti tuh nggak rempong gitu loh di rumah sakit. Jadi buku pink itu wajib banget kalian punya, dan kartu BPJS wajib banget kalian punya, wajib. Jadi dari umur 7 bulan, 6 bulan, 7 bulan, urus deh tuh kartu BPJS dan surat menyurat semuanya, oke? Jadi nanti kakak, KTP, apapun itu yang diperlukan, fotokopi itu taruh di koper kalian. Jadi kalau misalnya kalian tuh mendadak kontraksi dan langsung dilariin ke rumah sakit, nah itu tuh udah ada, tinggal angkut gitu menurut aku. Terus HP dan charger jangan lupa dibawa ya ke rumah sakit. Terus breast pad dan nipple. Nipple cream, breast pad dan nipple. Breast pad itu kayak gini. Jadi biar nggak nembus gitu loh.
asik kan kan melimpah-limpah tuh ya. Kalau melimpah, kemarin aku nggak ngelimpah, say, jadi aku nggak pakai sama sekali itu. Nah, nipple cream itu untuk, kalau misalnya luka di puting kalian itu, nanti kalian olesin deh nipple creamnya itu. Menurut aku ini nggak wajib, tapi kalian beli aja buat jaga-jaga, oke? Udah kayaknya segitu aja ya dari aku. Hmm, oke, berhubung karena alat-alat perawatannya tuh udah nggak ada dan banyak udah dimasukkan ke gudang, karena Alex sudah 1 tahun, jadi semua gambar-gambar dan harganya aku cantumin di atas sini ya. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga bermanfaat. Semoga lahiran kalian berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.